One, two, three. Hey, what's up? I'm your host and we're broadcasting live here in Podcast Paksi. Hai semuanya, perkenalin namaku Nashwa. Di episode kali ini aku bakal nemenin kalian untuk tahu lebih lanjut tentang Delayota. Di episode kali ini kita bakal bahas-bahas dikit nih tentang organisasi Delayota khususnya OSIS. Jadi di episode kali ini ada guest spesial banget nih. Siapa sih yang nggak tahu? Ketua OSIS-nya SMA Negeri 8 Yogyakarta, Mas Abrar. Halo Mas, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Gimana sih kesibukannya selama pandemi ini? Kalau di kelas 12 ini lebih sering belajar sih. Oh, iya. Sadar diri gitu. Sadar diri. Kelas 10 sama 11 sudah banyak Los. kegiatan. Oh, iya. Kelas 12-nya fokus belajar. Oke. Mau SBM ya? Iya. Apa SNM? SNM udah lewat. Oh, Udah nggak bisa. iya. Oke, baik. Jadi di episode kali ini kita tuh bakal kepo-kepo dikit nih tentang OSIS gitu. Kan Mas Abrar gitu ya, pasti tahu. Bisa dijelasin dulu nggak sih Mas, gambaran besarnya OSIS Delayota itu apa? Jadi untuk gambaran secara luas ya, OSIS sendiri itu kan organisasi siswa intrasekolah. Nah, di SMA Negeri 8 ini nama OSISnya itu Karsa Bakti Paksi. Karsa itu tekad, bakti itu berbakti, Paksi itu ya SMA Negeri 8 sendiri. Jadi di sini tuh diharapkan OSISnya Delayota itu dapat memiliki tekad untuk berbakti di SMA Negeri 8 kayak gitu sendiri. Nah, kan OSIS itu kan organisasi siswa intrasekolah, ya kan? Nah, karena nama itu sendiri, OSIS di SMA Negeri 8 itu dilambangkan sebagai organisasi satu-satunya selain MPK yang berpayung hukum sah di sekolah dan menampung semua kegiatan yang ada di SMA Negeri 8 gitu. Gitu ternyata. Kalau misalnya di OSIS sendiri ini nih, tugas-tugasnya tuh apa aja sih Mas, kalau boleh tahu? Tugas-tugas di OSIS Delayota itu apa aja? Kalau tugas sendiri kan nanti bisa dibagi jadi banyak sekbid. Dari kita kan ada 10 sekbid sama pengurus harian. Nah, dari berbagai sekbid itu sendiri punya kegiatan masing-masing, dan dari pengurus harian itu nanti dia yang mengontrol semua kegiatan yang ada di SMA Negeri 8. Jadi semua kegiatan itu di dalam OSIS dan semua dikepalai oleh OSIS. Jadi diawasi sama OSIS semua ya? Ya, lebih seperti itu. Oke, kalau misalnya dalam program kerjanya OSIS SMA Negeri 8 tuh apa sih Mas? Program kerja kan jadi tadi ada 10 bidang. Nah, di setiap bidang tuh mereka ada program kerja sendiri dari berbagai faktor yang ada di dalamnya. Misalnya kayak C1 itu nanti ada keagamaan, 2 budi pekerti. Nah, itu mereka nanti membawai kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Negeri 8. Contoh aja lah, misal keagamaan. Nanti misal bagi yang beragama Islam itu di bulan Ramadan ada buka bersama. Nah, itu nanti yang mengawasi dan yang menjalankan itu dari C1 yang membawahi organisasi keagamaan kayak gitu. Oke, jadi untuk kegiatan-kegiatan di sekolah itu sudah diatur sama OSIS, diawasi sama OSIS gitu. Ya. Oke. Kalau misalnya manfaatnya, benefitnya kita berada di OSIS itu apa sih Mas buat individu pribadi gitu? Oke, kalau buat individu ya, aku sendiri nih rasanya itu yang pertama kita jadi lebih banyak temen, kenalan lebih banyak, baik dari internal sekolah maupun sama sekolah-sekolah lain. Kan ada tuh perkumpulan OSIS yang sekota itu, yang FKPO itu ya? Itu FKPO pun kan dari kota sama yang provinsi. Jadi relasinya banyak ya, gitu relasinya ya Mas? banyak. Kalau untuk pribadi sih itu. Tapi selain benefit untuk pribadi, ada banyak benefit lain, baik untuk pandangan sekolah ke kita, itu jadi
setidaknya guru mengerti lah ini anak OSIS yang mana sih. Nah relasinya jadi lebih baik sama guru. Terus kalau untuk relasi dengan pihak-pihak lain, misalnya OSIS buat kegiatan, biasanya kan ada sponsor gitu kan. Nah itu kita relasi juga lebih baik. Jadi soft skill, pengalaman, public speaking itu juga. Jadi dapat banyak gitu ya yang dari pengalaman, terus relasi juga banyak banget berarti. Oke. Kalau dari suka dukanya nih kan nggak mungkin suka doang. Dari dukanya OSIS juga apa dikasih tahu bisa? Dukanya ya? Sukanya dulu aja, sukanya dulu. Sukanya tuh sedikit sih sebenarnya sama relatif orang-orang kan. Iya, relatif. Aku pribadi kalau sukanya itu ya itu tadi sih, cuman relasinya banyak aja, iya. Lebih banyak perkumpulan gitu, bersosialisasi. Kalau dukanya nih kira-kira? Dukanya kalau untuk ketua sendiri ya, kan aku sendiri nih jadi OSIS itu di kelas 11 sebenarnya. Nah di kelas 10 tuh sama sekali nggak ikut. Sekali jadi OSIS langsung jadi ketua, jadi nggak ngerasain lah jadi pengurus-pengurus yang biasa gitu kan. Kalau misalnya nih ada yang pengen masuk OSIS tapi belum pernah ada riwayat untuk berada di organisasi sebelumnya, seperti waktu SMP tuh nggak pernah tuh loh Mas. Itu kira-kira gimana sih Mas? Bisa nggak sih masuk OSIS gitu? Yang penting kalau semisal mau masuk OSIS itu pengalaman dia yang pertama. Ya walaupun mereka nggak ada pengalaman sih, yang penting besok pas seleksi pun mereka bisa nunjukin kalau mereka bisa lebih baik dari orang yang sudah berpengalaman. Toh kan orang yang berpengalaman belum tentu lebih baik dari orang yang sebenarnya mereka punya bakatnya masing-masing. Nah, orang kan juga kalau ngomongin masalah bakat dan minat itu kan relatif juga beda-beda kan. Sama tergantung niatannya masing-masing ya Mas. Ya. Kalau Mas pribadi nih, apa ada kendala nggak sih ketika ngehandle OSIS sama dengan seimbang gitu sama akademinya Mas gitu? Itu yang tadi, yang untuk dukanya sendiri ya, kayak tadi itu lebih ke ngatur prioritas, time manajemennya itu diperhatikan betul-betul kalau masuk OSIS. Ya masuk semua organisasi lah. Di situ kan berarti kita udah punya tanggung jawab baik di suatu organisasi ataupun di sekolah kita sendiri. Lagian kita kan juga sebagai pelajar, tujuan utamanya kan belajar kan. Organisasi itu cuman ya nambah-nambah pengalaman kayak gitu. Atur prioritas waktu itu yang paling susah sih sebenarnya. Dan kalau aku sendiri biasanya buat plan sih. Jadi setiap minggu, setiap bulan tuh harus tertata, harus rapi jadwalnya biar nggak keteter, nggak ada yang keteter ya. Oke, berarti skillnya dapat, pengalamannya dapat, terus cara nge-manage waktunya juga dapat di OSIS gitu ya. Berarti banyak banget benefitnya ya Mas ya? Banyak, ternyata banyak ya? Iya betul, banyak kan setelah dibahas. Terus kalau misalnya ada yang mau daftar OSIS Delayota nih sekarang, gimana sih Mas caranya? Untuk daftar sendiri kan kemarin udah ada itu publikasi yang coming soon-nya. Nah itu nanti ditunggu aja. Di mana Mas ditunggunya? Bisa di Delayota 8, akunnya OSIS-nya SMA Negeri 8, sama di MBK Delayota. Oke, jadi buat yang mau tahu lebih lanjut atau ada yang mau daftar bisa stay tune ya di OSIS di mana? Di @Delayota 8 sama di @MBK Delayota. Nah, di situ. Oke, baik. Sekarang kita bakal sesi Q&A nih Mas, karena kemarin kita udah question box, terus banyak banget yang nanyain. Bisa kan? Bisa. bisa. Oke. Jadi ada pertanyaan dari @arya.co.id. Ada segbit apa aja sih di OSIS Mas? Wah, ini kelihatan nih, belum lihat feeds-nya Delayota 8. Nah, di situ tuh sebenarnya udah dijelasin banyak info-info sama udah lengkap semua, ya keterangan-keterangannya. Jadi jangan lupa guys dicek dulu Instagramnya, dipelajari buat yang pengen tahu lebih lanjut ya nggak Mas? Terus selanjutnya ada pertanyaan dari Praba ARSYD. Selama pandemi ini kalian mau ngapain aja sebagai salah satu anggota organisasi? Prokernya jalan nggak? Kalau di pandemi ini ya, proker sih mayoritas banyak yang nggak bisa jalan, tapi ada beberapa yang bisa kita akali lah.
buat tetap jalan. Iya, iya. Kayak misal kemarin kita buat seminar online kayak gitu. Alternatif mengoptimalkan daring gitu ya. Iya. Terus ini ada last question dari @move_id.a. Apakah OSIS dan MPK juga berperan dalam event Delayota? Sangat berperan. Hmm. Ini aku jelasin biar banyak sih sebenarnya yang tanya kayak gitu. Sebenarnya OSIS MPK tuh boleh masuk event nggak sih apa gimana? Yeah. Strukturnya sendiri itu untuk MPK lebih ke pengawasan. Jadi MPK pengawasan, yang OSIS itu yang kontrol. Jadi ikut terjun langsung, walaupun MPK juga ikut turun langsung, tapi mereka tidak masuk ke dalam strukturnya. Nah, dan event sendiri itu kan termasuk program kerja dari OSIS. Yeah. Karena semua kegiatan kan harus dipegang sama OSIS. Kayak gitu. Jadi nanti bentuknya OSIS itu udah jelas masuk event, tapi nggak semua ya. Cuman yang membawahi program kerja event tersebut. Lalu setiap event tersebut dibawahi sama MPK. Dibawahi itu dalam artian mereka yang mengawasi, mereka yang tanggung jawab dalam hal pelaporan ke guru dan lain-lain. Berarti OSIS lumayan berperan besar ya dalam event Delayota yang mengontrol. Oke, baik. Kalau aku sendiri nih Mas, ada pertanyaan sendiri nih. Tadi kan Mas sudah jelasin tentang suka dukanya berada di OSIS, terutama sebagai ketua OSIS sendiri. Tapi tuh aku lebih penasaran Mas. Tadi kan kurang dijelasin tuh dukanya, kurang dijabarin. Apa aja sih Mas kira-kira biar pada tahu, biar pada siap-siap nih kalau OSIS tuh gimana? Dukanya kayaknya tadi udah lumayan banyak. Masa? Duka ya itu kalau dari aku kayak yang tadi sih sebenarnya lebih ke atur waktu dan lain-lain. Tapi ada duka sendiri yang bisa ya yang cuman pengurus OSIS rasain. Dan apa tuh? siswa-siswa lain nggak tahu lah dukanya gimana. Yang pertama itu yaitu mencoba membangun relasi baik sama guru itu sebenarnya cukup sulit. Apalagi dari kita yang sebagai generasi muda itu punya semangat yang tinggi lah, menggebu-gebu gitu. Yeah. Sedangkan untuk guru sendiri kan ya notabene mereka beliau itu lebih realistis dalam semua kegiatan. Nah itu jadi kayak dua hal yang bertabrakan tuh loh. Apalagi kita cuman ya sebagai siswa yang kewajibannya belajar dan guru yang kewajibannya mendidik dan mengajar siswa tersebut. Apalagi kayak sekarang kan kita lebih gengsi ya nggak sih? Iya, pengennya semuanya. Iya, pengennya semua kegiatannya harus dilaksanain, harus berjalan. Padahal kita ternyata lupa lihat dari sudut pandang orang lain. Kayak pandemi gini kita muluk-muluk semua kegiatan harus ada kan nggak bisa. Iya betul. Itu sih sebenarnya. Berarti lebih ke situ ya. Tapi untuk beradaptasi di lingkungan kayak gitu sendiri susah nggak sih sebenarnya? Aku pribadi nggak terlalu sih. Ya memang dari dasarnya dari kecil pun cukup mudah buat adaptasi sama lingkungan baru, sama kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Negeri 8. Kayak pas aja gitu. Berarti memang sesuai ya. Jadi buat yang pengen masuk OSIS nih, yang suka bersosialisasi, pengen dapat pengalaman lebih banyak, pengen nge-manage waktu dan dapat banyak ya experience yang didapat, itu bisa banget masuk OSIS Delayota. Oke, udah dulu episode kali ini. Makasih semuanya udah pada ngikutin episode kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagramnya Delayota di Delayota 8 dan ngefollow semua akun yang ada di bio-nya. Jangan lupa juga untuk share podcast ini ke teman-teman kalian semua. See you in the next episode. Bye.